Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul Mukarramin, Bapak Ibu keluarga besar AMA Yogyakarta yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, hari Jumat yang penuh berkah, kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan kajian online bagian pengembangan akhlak spiritual AMA Yogyakarta dengan tema manfaat sholat berdasarkan kajian psikoterapi. Sholawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau dan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ketahui di dalam hal salat adalah rukun Islam yang kedua yang wajib bagi setiap muslim untuk meyakini serta melaksanakannya. Dalam sholat, sebagaimana kita ketahui bahwa setiap muslim dituntut untuk mendirikan setiap 5 kali sehari di tiap-tiap waktunya, yaitu mengerjakan sholat 5 waktu. Mendirikan sholat tentu mempunyai sebuah aturan dengan melengkapi syarat-syarat, rukun-rukun dan adab-adabnya, baik lahir maupun batin. Secara terminologis, menurut Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mali'abari dalam kitab Fathul Mu'in menyebutkan bahwa setiap sholat pada pengertian syara adalah rangkaian ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam. Di akhir ketika kita sholat, maka kita akhiri dengan salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dengan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa sholat tidak bisa dilaksanakan secara sembrono. Karena itu setiap muslim diharuskan mempelajari ilmu yang meliputi pembahasan tentang aturan-aturan sholat, yaitu mengenai ilmu fikihnya. Ada tata caranya di dalam hal sholat, rukun-rukunnya harus kita ketahui. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain hal-hal yang terkait dengan aturan sholat, pada praktiknya ternyata sholat itu mempunyai manfaat yang dapat dirasakan kebaikannya. Salah satunya adalah memberi pengaruh pada ketenangan jiwa. Pernyataan ini tentu bukan tanpa alasan, ya. Ini ada banyak penelitian secara psikologisnya yang mengungkapkan hal tersebut. Berdasarkan kajian ilmiah, yakni dengan istilah bernama terapi religius. Terapi religius adalah bagian dari cabang psikoterapi atau terapi jiwa. Ini adalah menurut penelitian Dedi Susanto
berjudul Psikoterapi Religius sebagai Strategi Dakwah dalam menanggulangi tindak sosiopatik. Ya. Di situ menyebutkan terapi religius merupakan sebuah penyembuhan terhadap pola perilaku menyimpang dengan menggunakan pendekatan-pendekatan agama. Sebagaimana kita ketahui, setiap manusia selalu dilanda pada ragam permasalahan tentang kehidupan, seperti kegagalan dalam soal karir, ekonomi, dan problematika sosial lainnya. Tidak jarang akibat permasalahan tersebut akan mengalami gangguan jiwa, sehingga berdampak pada kesehatan jasmani, baik secara fisik ataupun mental, termasuk juga di dalam hubungan sosial. Sehingga sangat penting bagi manusia untuk rileks dikala pikirannya mengalami gejala stres berat. Sangat penting pula baginya untuk selalu memperhatikan kondisi dirinya dalam menyikapi permasalahan yang ada. Oleh sebab itu, para hadirin yang dirahmati Allah, dibutuhkan terapi jiwa agar pengembangan, pemberdayaan potensi dan kecerdasan fitrah manusia dapat dikondisikan dengan stabil. Apa terapinya? Yaitu menggunakan ritual sholat. Merupakan ibadah yang bisa menjadi praktek terapi jiwa dengan sangat sederhana. Ya. Ketika kita niat usolli fardhu dhuhri arba'a ra'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, kabiratul ihram, Allahu akbar. Ya. Dengan niat yang tulusan hati kita, ya, karena Allah, insya Allah hati kita menjadi tenang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Al-ayah sampai assalam, ya, assalamualaikum, assalamualaikum. Itulah melalui sholat manusia bisa berhubungan langsung antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada sekat komunikasi yang dapat terpisahkan. Pada praktiknya, sholat memiliki norma khusus yang dapat melihara pikiran manusia yang mengerjakan. Karena itu, sezogyanya kita dituntut untuk khusyuk dalam sholat, yakni konsentrasi memusatkan pikiran pada satu titik dengan segala kerendahan hati sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gerakan salat juga dapat menstabilkan fungsi organ tubuh dengan baik. Gerakan salat juga dapat menstabilkan fungsi organ tubuh dengan baik, salah satunya yaitu dengan bersujud, ya. Kita ketika sujud, ya, posisi kepala lebih rendah dari posisi jantung, urat saraf pada bagian otak akan terisi oleh darah. Hal ini dapat mengakibatkan otak dapat berfungsi dengan baik. Dengan memisahkan sujud setiap harinya bisa membantu merealisasikan otot-otot kepala. Di samping melatih konsentrasi, gerakan sholat juga memiliki esensi yang identik dengan kerendahan hati. Bermula dengan gerakan takbiratul ihram, manusia dituntut untuk memusatkan pikiran, untuk merendahkan diri ketika bertawajuh kepada Allah. Diikuti dengan ruku, dengan membungkukkan badan yang menggambarkan sifat tawadhu.
gerakan berikutnya yaitu sujud, di mana sebagai bentuk manifestasi penghambaan kepada Allah, kemudian tasyahud yang berisi pujian, doa dan keselamatan sebagai wujud harapan manusia paling tinggi. Terakhir yaitu gerakan salam menoleh ke arah kanan dan kiri dengan memaksudkan menebarkan keselamatan dan kebaikan untuk semua makhluk Allah. Semua rangkaian itu memberikan pesan penting kepada manusia tentang makna kesolehan, baik kesolehan individu maupun sosial. Tidak dapat dipungkiri bahwa ritual sholat jika dipraktekkan dengan kehidupan sehari-hari maka dapat membentuk identitas dan moral yang baik untuk masyarakat. Sangat terang benderang bahwa Allah sudah banyak menegaskan betapa pentingnya sholat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan mendirikan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dengan demikian, begitu mudahnya bagi seseorang yang dilanda stres untuk menjalankan terapi jiwa yang sangat sederhana ini, yakni membiasakan sholat 5 waktu setiap harinya. Mungkin saja di antara kita masih banyak yang suka menunda-nunda waktu sholat atau bahkan meninggalkannya. Permasalahan hidup yang kita hadapi bisa menjadi ajang untuk introspeksi diri bahwa solusi paling sempurna yang dilakukan oleh manusia adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita selesai sholat, maka kita diwajibkan untuk selalu berzikir dengan ucapan yang sering kita dengar, yang itu sangat mudah untuk kita ucapkan, yaitu dengan ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Maka itu modal untuk kita, untuk bisa menenangkan hati atau jiwa kita, karena semua yang ada di dunia ini berada pada qadrah dan iradahnya, sehingga bentuk penghambaan adalah proses mengadu yang terbaik dalam menghadapi semua persoalan hidup. Itulah kajian pada Jumat yang penuh berkah ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada tema hari ini bisa kita renungkan bersama-sama, bisa kita praktekkan bersama-sama dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga jiwa kita, badan kita menjadi kembali fresh, kembali tenang kejiwaan kita, dan kita mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, bila ada saya kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.